Nah, sahabat cerdas, jumpa lagi dengan Kak Eca di hari ini ya, hari Jumat 22 Mei 2020. Nah, di hari ini cuacanya cerah sekali. Sepatutnya kita harus tetap bersyukur ya, karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Jadi sampai kita dapat melakukan aktivitas kita di hari ini. Dan semoga ya keadaan sahabat cerdas semuanya dalam keadaan yang baik, sehingga dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam program di saat ini, sahabat cerdas semuanya dapat mengikutinya dengan baik pula. Nah, bagi sahabat cerdas, di hari ini ya kita sudah kedatangan satu guru, salah seorang guru dari SMK Negeri 6 Ambon. Nah, SMK Negeri 6 Ambon ini letaknya di mana, nanti gurunya saja ya yang menjelaskan. Bagi sahabat cerdas semuanya, SMK Negeri 6 Ambon ini lokasinya di sebelah mana. Nah, di saat ini ya di studio sudah hadir Ibu Deborah Lewanwar SPD yang akan mengajarkan sahabat cerdas semuanya di hari ini, membantu dalam proses pembelajaran sahabat cerdas di rumah. Nah, sahabat cerdas, di hari ini pembelajarannya mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah atas. Jadi untuk siswa-siswi ya di jenjang SMA SMK. Nah, ini sudah waktunya kalian akan belajar bersama dengan Ibu Deborah Lewanwar. Oke sahabat cerdas, sebelum kita mulai Kak Ica mau ingatkan dulu bagi sahabat cerdas semuanya bahwa siaran ini ya bisa langsung sahabat cerdas lihat langsung ya, karena di live streaming pada channel YouTube BTKI Maluku. Jadi bagi sahabat cerdas bisa langsung kunjungi channel balai kami yaitu BTKI Maluku, dan bisa langsung sahabat cerdas melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Deborah sendiri. Oke sahabat cerdas, sebelum kita lanjut kenalan dengan Ibu terkasih Ibu Deborah, kita dengarkan satu buah lagu dulu ya. Bersih higienis. Semoga lagu ini dapat memberikan semangat, meningkatkan semangat sahabat cerdas semuanya di hari ini untuk melakukan pembelajaran bersama dengan Ibu Deborah. Kita dengarkan bersama lagu dari GAC Bahagia.
Dengarkan bagi sahabat cerdas semuanya dari GAC, Gamaliel, Audrey, dan Cantika yang judulnya bahagia ya. Semoga ya bagi sahabat cerdas yang mendengarkannya juga merasakan kebahagiaan di hari ini. Bahagianya karena apa? Ya karena kita akan melakukan pembelajaran bersama. Jadi walaupun kondisi kita yang harus standby, stay di rumah, tapi kita harus tetap ya meluangkan waktu untuk belajar. Khusus bagi siswa-siswi ya, anak-anak sekolah tidak perlu khawatir karena dimanapun kalian berada ya sahabat cerdas, kalian itu bisa melakukan pembelajaran. Jadi jangan hanya menganggap bahwa pembelajaran itu bisa hanya dilakukan di sekolah saja, tapi dimanapun kalian berada kalian bisa melakukan pembelajaran itu sendiri. Yang penting ada semangatnya dan juga ada niatnya dari pribadi kalian masing-masing. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat cerdas. Nah, tadi Kak Eca sudah sedikit memperkenalkan ya guru yang akan menjadi tutor kita di hari ini ya, Ibu Deborah. Jadi bagi sahabat cerdas kita langsung saja ya kenalan dulu dengan Ibu Deborah. Hai Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Kak Eca. Iya, jadi Ibu di hari ini Kak Eca berikan waktu ya bagi Ibu bersama dengan sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran ya. Semoga ya pembelajaran yang diberikan oleh Ibu nanti dapat diterima baik oleh sahabat cerdas. Dan jangan lupa ya untuk menyaksikan ya live streamingnya di BTKI Maluku. Jadi dikunjungi ya channel balai kami BTKI Maluku. Nah, kita akan langsung belajar bersama dengan Ibu Deborah sendiri. Bagi Ibu silahkan Kak Eca berikan kesempatannya. Terima kasih Kak Eca. Sahabat cerdas dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Ibu Deborah Lewanwar, biasanya disapa Ibu Boya. Asal sekolahnya dari SMK Negeri 6 Ambon, alamat Jalan Walter Mongensidi, Lateri. Jadi di depan lorong Lateri Beach, ya sahabat cerdas bisa melewatinya, dan tepat di puncak Lateri, disitulah SMK Negeri 6 berada. Iya sahabat cerdas, untuk sahabat cerdas ketahui bahwa di sekolah kami SMK Negeri 6 Ambon ada kurang lebih 6 kompetensi dasar yang bisa sahabat cerdas kalau berminat silakan mampir dan bisa belajar bersama di SMK Negeri 6 Ambon. Adapun kompetensi dasar yang ada pada sekolah kami, yang pertama ada kompetensi multimedia, akuntansi, perawatan sosial, asisten keperawatan, analisis kesehatan, dan farmasi klinik, yaitu sahabat cerdas kompetensi yang ada pada sekolah kami. Yang sangat diharapkan kalau sahabat cerdas berminat boleh bisa datang dan belajar bersama-sama dengan kami pada SMK Negeri 6 Ambon. Oke sahabat cerdas, hari ini ketemu dengan saya Ibu Boya dalam pembelajaran matematika kelas 10 semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, kali ini akan Ibu bawakan kompetensi dasar pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan, kompetensi dasar 3.15 dan 3.4.15. Maaf sahabat cerdas, kompetensi dasarnya 3.15 dan 4.15. 3.15 menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, dan kompetensi 4.15 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Jadi kalau ketemu dengan mata pelajaran matematika itu sudah tentu pastinya menyelesaikan masalah. Oke sahabat cerdas, kita lanjut. Dari pembelajaran kompetensi dasar 3.15 dan 4.15 ini, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah setelah sahabat cerdas mempelajari KD ini, mampu atau dapat
memahami pengertian matriks. Yang kedua, dapat menentukan nilai kesamaan dari sebuah matriks. Yang ketiga, menentukan transpose matriks. Yang keempat, menentukan penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan yang kelima, menentukan perkalian matriks. Oke, sahabat cerdas, kita langsung saja ke materi pembelajarannya, pengertian matriks. Apa sih itu matriks? Matriks secara singkat diartikan sebagai sebuah penyajian data. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya sahabat cerdas sering menemukan tabel hasil pertandingan sementara dari suatu pertandingan grup. Ada juga tabel konversi mata uang dolar terhadap rupiah dalam kurun waktu tertentu. Ada penyajian data tabel kandungan zat kimia tertentu dalam obat, dan penyajian data dalam bentuk tabel yang lain. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan sebuah tabel perbandingan komposisi zat pada beberapa jenis pupuk. Ada 4 jenis pupuk. Kita namakan dia jenis pupuk A, jenis pupuk B, jenis pupuk C, dan D. Nah, zat-zat yang ada di dalam jenis 4 pupuk tadi adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Pada jenis pupuk A, nitrogennya bernilai 1, fosfat 0,5, dan kalium adalah 2. Pada jenis pupuk B, nitrogennya bernilai 2, fosfatnya juga bernilai 2, kaliumnya bernilai 3. Pada jenis pupuk C, nitrogennya bernilai 3, fosfatnya bernilai 1, dan kaliumnya bernilai 3. Pada jenis pupuk yang terakhir, pupuk D, nitrogennya bernilai 4, fosfatnya bernilai 1,5, dan kaliumnya bernilai 2. Nah, sahabat cerdas, dari tabel perbandingan komposisi zat pada beberapa jenis pupuk tadi yang bisa saja sahabat cerdas temukan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengubah dia. Kolom pertama dan kepala kolom, kemudian garis pada tabel kita hilangkan. Kemudian susunan lambang bilangan tersebut kita ambil dan diberikan tanda kurung atau kurung siku. Maka data-data di tabel tersebut akan ditampilkan seperti ini. Nah, sahabat cerdas, kita susun kembali angka-angka atau bilangan pada tabel tersebut dengan tanda kurung atau kurung siku. Nah, susunan bilangan tersebut adalah yang disebut dengan matriks. Oke, sahabat cerdas, bisa memahami susunan bilangan yang tadi di dalam tabel kita ambil dan kita susun sendiri dengan menggunakan tanda kurung atau kurung siku, maka susunan bilangan tersebut dinamakan matriks. Oke, sahabat cerdas, secara matematis matriks didefinisikan sebagai susunan elemen-elemen yang berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Oke, itu sahabat cerdas pengertian matriks. Nah, sekarang kita lihat tentang jenis-jenis matriks. Kurang lebih ada 7 jenis matriks yang akan Ibu paparkan. Yang pertama adalah matriks baris. Apa sih itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Iya, contohnya
bisa dilihat, atau misalnya kita mempunyai suatu matriks A dengan elemennya 2, 1, 2. Wiro Sablen ya, sahabat cerdas. Iya, jadi matriks A ini dia hanya memiliki satu baris. Itu disebut dengan matriks baris. Yang kedua adalah matriks kolom. Apa matriks kolom? Yang dinamakan dengan matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya, kita punya matriks B dengan elemennya ada 2 dan 5. Dia hanya memiliki satu kolom. Yang ketiga, matriks persegi, yaitu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi misalkan barisnya ada 2, berarti kolomnya juga ada 2. Kemudian misalnya barisnya ada 3, berarti kolomnya juga pasti ada 3. Itu yang disebut dengan matriks persegi. Yang keempat, matriks 0. Matriks 0 dinotasikan dengan O, merupakan matriks yang semua elemennya atau anggotanya bernilai 0. Itu yang disebut dengan matriks 0. Yang kelima, matriks identitas. Matriks identitas biasanya dinotasikan dengan I, yaitu matriks persegi yang elemen lainnya 0. Contohnya, kita punya matriks G dengan elemennya sebagai berikut. Diagonal utama yaitu pada baris pertama kolom pertama dan baris kedua kolom kedua dan baris ketiga kolom ketiga bernilai 1, sedangkan elemennya itu bernilai, elemen yang lainnya itu bernilai 0. Ini yang dinamakan dengan matriks identitas. Yang keenam, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, sahabat cerdas, tadi ingat bahwa diagonal utama itu adalah pada baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Itu yang merupakan diagonal utama. Jadi contoh matriks segitiga atas ini adalah elemen-elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Itu yang disebut dengan matriks segitiga atas. Yang ketujuh adalah matriks segitiga bawah, sama dengan matriks segitiga atas tadi, adalah merupakan matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utama adalah bernilai 0. Jadi matriks segi atas dan segi bawah bedanya adalah untuk matriks segi atas pada elemen di bawah diagonal utama dia bernilai 0, sedangkan matriks segitiga bawah pada elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Iya, demikian jenis-jenis matriks. Oke, sahabat cerdas, kita lanjut dengan yang berikutnya adalah notasi elemen dan ordo. Ini merupakan istilah-istilah dalam sebuah matriks yang pastinya sahabat cerdas akan temukan ketika mempelajari yang namanya matriks. Notasi dalam matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi nama sebuah matriks itu harusnya dengan huruf kapital. Yang berikut adalah elemen atau entry atau anggota dari sebuah matriks. Apabila elemen atau anggota dari sebuah matriks merupakan huruf, maka sahabat cerdas sudah tentu elemen tersebut ditulis dalam huruf kecil dengan
A, I, J yang menyatakan elemen matriks pada baris KI dan kolom KJ, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Apabila kita memiliki sebuah matriks dengan elemen A-nya berada pada baris KI dan kolom KJ. Jadi sahabat cerdas, I-nya menyatakan baris dan J-nya menyatakan sebuah kolom. Oke sahabat cerdas, itu yang merupakan elemen dari sebuah matriks. Yang berikutnya adalah ordo. Ordo atau dimensi atau ukuran dari suatu matriks. Ordo atau ukuran dari suatu matriks itu biasanya ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom pada sebuah matriks, sehingga dapat ditulis ordo dari suatu matriks. Misalkan matriks A, maka ordonya itu M kali N. Artinya matriks tersebut mempunyai M buah baris dan N buah kolom. Jadi banyaknya baris dinyatakan oleh M dan banyaknya kolom dinyatakan oleh N. Iya sahabat cerdas, kita langsung melihat contoh. Misalnya kita mempunyai sebuah matriks A dengan elemennya 7, 41, negatif 5, 0, negatif 8, dan 12. Berdasarkan matriks tersebut, kita akan menentukan banyaknya baris dan kolom, kemudian ordo pada matriks tersebut. Yang berikut elemen pada baris kedua dan kolom kedua. Dan yang terakhir elemen pada baris ketiga dan kolom pertama. Ya sahabat cerdas, matriks yang kita punya adalah matriks A dengan elemennya 7, 41, negatif 5, 0, negatif 8, dan 12. Pertanyaan yang pertama tadi adalah banyaknya baris dan kolom pada matriks A. Iya sahabat cerdas, banyaknya baris dan kolom pada matriks tersebut kita lihat. Baris pertama ada 7, 41. Baris kedua ada negatif 5, 0. Baris ketiga ada negatif 8 dan 12. Berarti jumlah baris pada matriks A adalah 3. Nah, bagaimana dengan kolom? Kita lihat sama-sama sahabat cerdas. Pada kolom pertama ada elemen 7, negatif 5, dan negatif 8. Itu pada kolom pertama. Kolom kedua ada 41, 0, dan 12. Dengan demikian, kolom pada matriks yang kita punya matriks A adalah 2. Dengan demikian, maka pertanyaan pertama bisa kita jawab bersama dengan jumlah baris pada matriks A ada 3 dan jumlah kolom pada matriks A-nya ada 2. Yang berikut, ordo pada matriks tersebut. Jumlah barisnya pada matriks A ada 3 dan jumlah kolomnya ada 2. Dengan demikian, ordo pada matriks A adalah 3 kali 2, yaitu banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya ordo, banyaknya kolom. Oke sahabat cerdas. Yang berikut elemen pada baris kedua dan kolom kedua atau A22. A22 artinya banyaknya baris pada elemen pada baris kedua dan elemen pada kolom kedua. Elemen pada baris kedua kita lihat sama-sama. Baris kedua negatif 5 dan 2. Kemudian kolom pertama, oke, berarti pada kolom pertama ada negatif 5.
Yang berikut elemen pada baris ketiga dan kolom pertama. Elemen pada baris ketiga dan kolom pertama, kita lihat sama-sama. Pada baris ketiga ada negatif 8 dan 12. Kemudian yang ditanyakan adalah baris ketiga dan kolom pertama. Berarti elemennya atau bilangan pada A31 atau elemen pada baris ketiga dan kolom pertama ini adalah negatif 8. Ya, setelah kita lihat notasi elemen dan ordo pada matriks, kita lanjut dengan kesamaan dua matriks. Kapan dua buah matriks itu dikatakan sama? Dua buah matriks dikatakan sama apabila dua buah matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama. Oke, sahabat cerdas, Ibu akan mengulangnya. Kesamaan matriks itu adalah dua buah matriks A dan B yang memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga memiliki nilai yang sama. Untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut. Perhatikan matriks di bawah ini. Kita memiliki matriks E, F, G, dan H. Matriks E dengan elemennya ada 1, 2, negatif 9, 8. Elemen pada matriks F ada 1, 3, negatif 9, 6. Elemen pada matriks G ada 0, 2, negatif 9, dan 8. Elemen pada matriks H ada 1, 2, negatif 9, dan 8. Dari keempat matriks tersebut, manakah matriks-matriks yang dikatakan sama? Dari pengertian kesamaan matriks tadi, yaitu elemennya sama, ordonya juga sama. Dengan demikian, dari keempat matriks ini yang memiliki nilai sama atau elemen yang sama dan memiliki ordo yang sama adalah matriks E dan matriks H. Oke, sahabat cerdas, untuk matriks E elemennya ada 1, 2, negatif 9, 8. Untuk matriks H elemennya sama juga 1, 2, negatif 9, dan 8. Sedangkan matriks F dan G elemennya berbeda, sehingga yang sama di sini hanyalah matriks E dan matriks H. Kita lihat contoh yang berikutnya. Misalnya, diberikan dua buah matriks, ada matriks A dan matriks B. Matriks A dengan elemennya 1, A, 6, negatif 3, 7, dan C. Sedangkan matriks B memiliki elemen. Yang pertama D kurang 4, 3, 6, negatif 3, B tambah 2, dan 8. Dari kedua matriks tersebut, tentukan nilai A, B, C, dan D. Kemudian jumlahkan A tambah B tambah C tambah D. Oke, sahabat cerdas, kita langsung bisa menyelesaikan soal di atas dengan cara matriks A sama dengan matriks B. Berarti kita tulis matriks A dengan elemennya 1, A, 6, negatif 3, 7, dan C akan sama dengan matriks B elemennya D,
negatif 4, 3, 6. Negatif 3, B tambah 2, dan 8. Dari kesamaan matriks A sama dengan B ini, kita lihat ya sahabat cerdas, pada elemen baris pertama dan kolom pertama matriks A, dia sama dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Kita ambil nilainya, maka akan ditulis 1 sama dengan D kurang 4. Karena yang menempati tempat yang sama adalah 1 dan D kurang 4. Dari persamaan di atas, maka kita tentukan nilai D-nya sama dengan 1 tambah 4, sehingga diperoleh D-nya sama dengan 5. Kemudian elemen pada matriks A pada baris pertama kolom kedua dan baris pertama kolom kedua pada matriks B kita ambil, maka A-nya sama dengan 3 karena pada tempat yang sama pada kedua matriks tersebut, sehingga nilai A-nya kita temukan A sama dengan 3. Oke sahabat cerdas, kita lanjut. Elemen pada matriks A yaitu 7, kemudian matriks B tambah 2 kita ambil, sehingga kita dapat nilai B-nya sama dengan 7 kurang 2 sama dengan 5. Sedangkan nilai C-nya sama dengan 8 karena nilai C-nya seletak dengan 8 pada matriks B. Dengan demikian bisa kita selesaikan nilai A tambah B tambah C tambah D dengan memasukkan nilai A, B, C, dan D. Nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 8, dan D-nya sama dengan 5. Jadi 3 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 5 sama dengan 21. Oke sahabat cerdas, jadi A tambah B tambah C tambah D sama dengan 21. Itu adalah kesamaan dari sebuah kesamaan dari matriks yang kita pelajari. Ada 2 buah matriks apabila dikatakan sama karena elemen pada matriks pertama dan matriks kedua bernilai sama, kemudian ordonya juga bernilai sama. Jadi jumlah baris dan kolomnya sama pada kedua matriks tersebut. Berikut kita akan melihat transpos matriks. Apa sih transpos dari sebuah matriks? Transpos suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara mengubah susunan kolom suatu matriks menjadi baris dan sebaliknya susunan baris menjadi kolom. Kita langsung lihat contoh, misalnya kita mempunyai sebuah matriks F dengan elemennya ada 3, 5, 0, negatif 1, negatif 2, dan 7. Baris keempat 4 dan negatif 6. Ya sahabat cerdas, untuk menentukan transpos dari matriks yang kita miliki tadi, matriks F, dengan ordonya ada 4 kali 2, yaitu jumlah barisnya ada 4 dan kolomnya ada 2. Kemungkinan apabila kita merubah dia ke transpos matriks, maka ordonya akan terbalik menjadi 2 kali 4. Jadi dari awal diketahui sebuah matriks dengan ordonya adalah M kali N, apabila kita mengubah dia ke transpos, maka ordonya juga akan terbalik menjadi N kali M. Oke sahabat cerdas, langsung saja kita menentukan transpos dari matriks
F. Kolom pertama kita rubah dia menjadi baris pertama. Kolom pertama elemennya ada 3, 0, negatif 2, dan 4. Kita rubah dia menjadi baris pertama. Kemudian kolom kedua ada 5, negatif 1, 7, 6. Kita akan rubah dia, pindahkan dia menjadi baris kedua. Sehingga transpos dari matriks F biasanya ditulis F pangkat T itu sama dengan 3, 0, negatif 2, 4, 5, negatif 1, 7, dan negatif 6. Sehingga ordonya juga berubah, dari awalnya ada 4 kali 2, maka ordo pada transposnya menjadi 2 kali 4. Ya, itu merupakan contoh dari transpos matriks. Nah, bagaimana kita melihat satu contoh lagi tentang transpos? Diberikan sebuah matriks K dengan elemennya yang pertama pada baris pertama, kolom pertama ada 4x tambah y. Kolom kedua pada baris pertama ada 3x kurang 2y. Kemudian 4 dan negatif 1. Itu adalah elemen pada matriks K. Matriks yang kedua ada matriks L dengan elemennya 12, 4, negatif 2, dan negatif 1. Apabila K-nya sama dengan transpos dari matriks L, maka tentukanlah nilai X dan Y. Oke sahabat cerdas, kita langsung menyelesaikan transpos dari matriks di atas. Untuk menentukan nilai X dan Y, pertama-tama kita nyatakan bahwa matriks K itu sama dengan transpos dari matriks L. Sehingga dapat ditulis matriks K-nya sama dengan 4x tambah Y, 3x kurang 2y, 4, dan negatif 1. Transpos dari matriks L, kita rubah matriks L-nya ke transpos, maka kolom pertama akan menjadi baris pertama, kolom kedua akan menjadi baris kedua. Iya, kolom pertama adalah 12 dan negatif 2 akan menjadi baris pertama. Sedangkan kolom kedua ada 4 dan negatif 1 menjadi baris kedua. Itu adalah transpos dari matriks L. Berdasarkan kesamaan matriks K dan transpos dari matriks L, kita akan menentukan nilai X dan Y dengan metode eliminasi dan substitusi. Yang menempati tempat yang sama, yaitu kita ambil elemen pada baris pertama, kolom pertama matriks K, berarti kita juga harus ambil baris pertama, kolom pertama pada transpos matriks L, sehingga ditulis 4x tambah y sama dengan 12 karena dia memiliki tempat yang sama. Yang kedua, kita ambil elemen pada matriks K, yaitu baris pertama kolom kedua, 3x kurang 2y dan negatif 2.